Halo, halo, saudara-saudara. Ketemu lagi dengan Suyanto.id channel. Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak hayat. Channel untuk amar ma'ruf media sosial. Para peserta BPK Prajabatan, kita ketemu lagi dengan Mas Adika, Direktur PPG, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Dan kali ini hadir untuk memberikan berbagai informasi kebijakan untuk Anda semua. Nah, kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah karena editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari Kementerian, dari Direktorat PPG, Direktorat Jenderal GTK, dan tentu jangan lupa selalu menyimak informasi yang akan dihadirkan oleh Mas Adika ini. Nah, Mas Adika, Assalamualaikum Mas Adika. Waalaikumsalam, Prof. Nah, ini yang sering dipertanyakan, Mas. Ini apakah Kemdikbud Ristek telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan terkait dengan rencana penyerapan lulusan PPK Prajabatan? Gimana bentuk koordinasi? Dan sudahkah itu dilakukan? Oke, baik. Jadi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini kami memang rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga formasi pengangkatan ASN guru P3K. Nah, sebetulnya hal ini juga bukan diperkuat digongi oleh janjinya Mas Menteri untuk rekrutmen 1 juta guru honor. Oke. Nah, 1 juta guru honor itu sebetulnya dari guru honornya sendiri itu baru ada sekitar 700 ribuan, 750 Oh, ribu. ya. Berarti kan 250 ribu lagi itu dibutuhkan namun belum ada orangnya. Hmm. Itulah kira-kira sebetulnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 nanti ada dan ini kita butuh percepatan lulusan PPK Prajabatan ya sekitar 250 ribu itu. Yang Ya. mana sampai sekarang itu belum terjawab. Ya, ya, Nah, baru 26. baru 26 ribu. Nah, kami tidak perlu ini ini bukan omong kosong ini. Jadi ini gambaran. Ini di agregat sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu percentage untuk kebutuhan guru. Nah, awalnya Pemda itu ini tahun lalu nih 2022. Awalnya Pemda itu mengajukan bar yang warna biru muda ini. Hmm. Nah, karena kami berkoordinasi, kami ketemu lagi dengan Pemda. Kenapa kok ngajuin cuma segini? Dan ini jangan ya ini. Ketika koordinasi itu bukan hanya Kemdikbud dengan Dinas Pendidikan, tidak. Namun Ya. dari sisi Pemda itu ada Dinas Pendidikan, ada BKP SDM atau BKD, Hmm. ada DPKAD, Hmm. Keuangan Daerah. Nah, yang dari pusat itu ada Kemenpan, BKN, Kemdikbud, Kemdagri, Kemenq. Hmm. Kemenq itu untuk koordinasi dengan DPKD-nya. Jadi Ya. dalam satu kali koordinasi itu dan sifatnya itu bukan rakor, bukan pemerintah pusat itu berbicara di depan gitu nggak gitu. Namun satu persatu Pemda dipanggil ke helpdesk untuk Ya. membicarakan keuangannya bagaimana, kebutuhannya bagaimana, lalu usulan Anda itu sebetulnya kekurangannya apa, sampai dengan subjeknya, prodinya apa. Jangan sampai nanti, ini contoh kayak guru kelas itu, Prof, itu sudah Ya. Hmm. oversupply. Guru kelas, guru TK. Hmm. Guru TK itu sudah oversupply. Nah, apabila ada Pemda yang menguruskan guru TK, formasi guru TK, maka akan kita arahkan untuk di change menjadi guru kelas SD karena memang defisit yang terbesar itu memang di guru kelas SD. Nah, Oh. setelah kami selesai rakor itu rata-rata sekitar 2 bulan, sekitar 2 bulan, peningkatan persentase ini akan terlihat di bar yang sebelah kanan. Ya, ya. Oh. Nah, jadi ada peningkatan sekitar 143% dalam waktu 2 bulan. Ini kejadian tahun 2022 gitu. Hmm. Nah, eh,
lalu terus apa? Terus selama ini bagaimana? Nah, inilah yang terjadi. Jadi tahun 2021 kita sudah berhasil berkoordinasi, berkolaborasi dengan Pemda, eh, mencatat angka 506.000, walaupun yang lulus kemarin hanya 300.000. Oke. Lalu 2022 kita berhasil. Ini kalau kita perhatikan, ini formasi besar-besaran pertama kali guru SMP 3K sejak tahun 2010 ya, Mas, 2010. maaf Mas. Oke. Yang tahun kemarin yang lulus 293.000 itu lulus tes atau lulus PPG Prajab? Lulus tes. Di sini Ah juga ada ya, PPG, di sini juga ada PPG prajabatannya, Prof. ya. Oh. Dan Gitu kan? lulus tes itu belum tentu ikut juga, Mas. Enggak, ini sudah lulus diangkat jadi ASN. Oke, ya, Jadi ya. dari 506.000 formasi yang lulus 300.000. Ini diangkat ini jadi ASN. Oh ya, ya, oke, oke, oke. Oke. Lalu dari formasi 319.000 yang lulus 250.000. Ini 78% kelulusan tahun Hmm. 2022, ini peningkatan ini. Nah, sekarang tahun 2023 nanti ada sekitar di bulan Oktober atau November kita sudah membuka formasi ini angkanya masih yang lama ini. Formasi jumlah formasi yang baru sekarang ini 295.000. Bukan lagi 278 tapi 295. Nah, dari 295.000 itu, kami minta ini data ke LPTK. Mana lulusan PPG Prajabatan? Nah, diberikanlah sama LPTK ceritanya. Nah, ketika sudah diberikan sama LPTK, kita pasangkan yang akan lulus di gelombang satu dan gelombang 2 tahun 2023. Kita pasangkan dengan formasi yang akan dibuka. Nah, inilah pemasangan kita. Ya, Nah, ada yang memang prodinya tidak linear, maka akan kita cari formasi yang terbuka yang linear dengan prodi PBG Prajabatannya. Nah, ini usaha kita memasangkan antara hasil koordinasi kita dengan pemerintah daerah yang membuahkan formasi dan hasil koordinasi kita dengan LPTK yang membuahkan lulusan PBG Prajabatan. Akhirnya kita pasangkanlah itu. Memang sampai dengan saat ini kita belum pernah mempertemukan antara LPTK dengan Pemdanya langsung. Memang belum hmm. belum pernah ada apa belum 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 sampai dengan itu. Namun simpulnya itu tetap kami pegang, Prof. Antara LPTK, Pemda. Nah, ini kami pegang simpulnya, kita yang memasangkan. Wah, Seandainya nanti sudah terjadi pemasangan di bulan Oktober November pendaftaran tahun 2023, insya Allah akan kita buka kesempatan pertemuan antara LPTK dengan Pemda. Tapi data sudah terpasang. Jadi ya, pertemuan itu lebih ke silaturahmi dan penjagaan. Mohon lulusan saya agar diperhatikan karir path-nya, jenjang karirnya. ya, ya. Wah, luar biasa ini upaya kementerian, upaya direktorat yang sampean ada di situ, Mas. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya ini. Bagaimana cara pemerintah daerah mengetahui data lulusan di wilayah masing-masing? Tentu dengan LPTK dan juga ke direktorat sampeannya. Gimana ini? Loh, iya, jadi karena kelulus untuk ujian pramasuk sebelum prajabatan kan kami yang urus, Prof. Jadi dari Direktorat PPG yang urus, lalu kita yang mendistribusikan eh, individu mana untuk ditempatkan di LPTK mana PPG-nya. Nah, tentunya data individu itu kan kita pegang terus sampai dengan kelulusan, Prof. Ya, ya. Artinya Pemda kalau mau tahu ya harus berkoordinasi dengan kantor sampean ya itu. Siap, ya betul. Ya, oke. Yang terakhir Mas, siapa yang dapat dihubungi di pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan guru yang ingin diisi oleh lulusan PPG? Mungkin BKD atau siapa ya lulusan Oh, ini yang bertanya mahasiswa atau ya mahasiswa. Siapa yang dapat dihubungi mahasiswa? oleh pemerintah daerah? Kalau bagi mahasiswa, Ah, saya tidak saran langsung menghubungi pemerintah daerah. Buat apa? hmm, Langsung koordinasi ke koordinator PPG-nya di hmm, kampus. Nah, kampus itu nanti akan koordinasi ke kita. Jadi, hasil pemasangan ini kan pemasangan ini baru. Hasil pemasangan yang tadi itu, antara kelulusan PPG Prajabatan dengan formasinya kemana. Itu akan kita lempar, bukan apa, akan kita lempar ke LPTK. Ini sebentar lagi akan kita undang LPTK akan kita lempar. oke.
individu mana yang akan kita tempatkan kemana. Oh, Tapi tentunya menunggu, tapi oke. tentunya menunggu kelulusan final dari LPTK terkait PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 karena Hmm. kita belum berani nanti. Ternyata kita pasangkan, ternyata LPTK bilang ini nggak belum saatnya untuk lulus. Nah, ini kan kita belum belum ini. Jadi begitu Ya, sudah ada kelulusan, kita akan koordinasi dengan LPTK. Si A, individu A baiknya melamar ke sini. Individu B baiknya melamar ke sini. Jadi oke. kami berusaha mempermudah bagi adik-adik prajabatan atau adik-adik S1 yang menjelang lulus menjadi sarjana pendidikan, tidak perlu lintas komunikasi ke pemerintah daerah atau bahkan jauh-jauh ke kementerian, cukup hubungi LPTK. Nah, informasi-informasi itu akan kami berikan seluruhnya ke LPTK. Oke, Mungkin Kak. itu, Prof. Ya. Lah, in case ini pertanyaannya dari Pemda, Mas. Pemda kemana? Kalau Untuk Pemda kan ini tiap tahun akan koordinasi dengan 1 tahun 2 kali, Prof. Itu koordinasi dengan kami. oh, Kabitnya GTK. hmm, Kabit GTK itu pasti akan koordinasi dengan Ditjen GTK. hmm, Kabit GTK dari Dinas Pendidikan, lalu Kabit SDM dari BKP SDM, lalu keuangan DPKAD itu 3 unsur itu pasti akan koordinasi ke Kemdikbud, Kemenpan, BKN, Kemdagri dan Kemenkyu itu dalam satu tempat, Prof. Bukan ya, bukan diundang berlainan. ya. Oke lah. Baiklah. Sangat luar biasa penjelasannya, sangat sehat, sangat lengkap, dan mudah-mudahan para peserta PV Prajabatan paham. Jangan sampai Anda eh, salah paham dan pahamnya salah mengenai kebijakan. Dan tentu saja catat diskusi di ruang diskusi ini, pertanyakan. Nanti saya siap menjadi penyambung lidah Anda untuk bertanya kepada Mas Adika. Terima kasih Mas Adika, dan kita Terima ketemu. kasih, Prof. Atas sambung lidahnya, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.